Bintaro. Oh, Bintaro. Oke, wah. Jam segini Jogja. pasti macet ya. Udah pasti macet lah itu. Udah macet ya. Udah di mana, Mas? Ini udah di rumah, di kantor atau di mana? Di kos? Oh, udah sampai penginapan nih, udah sampai kosnya nih. Iya, Oke. soalnya nggak apa, kerjanya remote. Oh, ya syukurlah, wah itu paling enak, man. It's the best. Best. Kita nunggu teman-temannya yang lain dulu ya, teman-teman semuanya. Oke. Lu Ayo, ayo, oke. Rame. Sebentar ya teman-teman, kita tunggu teman-teman lainnya mungkin sekitar 7 menit lagi ya. Nah, 16. Nah, tadi kan kita udah ngebahas itu kayak digital skills Rino, tuh apa, Yap, Rin, digital skills tuh ya. apa. Gimana Pak Edo? Sekarang Rino. aku bakal Ya, gimana Pak Edo? lebih banyak ke Itu arahnya cek, research-nya chat only, di ke back-end development ini. only. Jadi teman-teman yang penasaran sama dua role ini, boleh disimak ya guys. Dan sekali lagi, dari aku Oke, hanya oke. akan memberikan gambaran general nih, kayak human resource tuh ngapain aja Thank you, sih. thank you. Oke, udah pada datang notifikasi. Baca chat di Zoom Mal ya Mas ya. siap, siap, siap. Malam Kak Elvi. Kita tunggu 5 menit lagi sebelum kita agendakan sesinya bareng-bareng teman-teman. Reminder juga untuk record to cloud ya Mas ya. Siap, siap. Widih, rame nih 23. Kita tunggu ya teman-teman ya sampai 19:37 nih. Ayo, nyanyo, nyanyo nyoekin dulu gitu.
Oke, 28. Mantap, mantap. Mm-mm. Harus Riemann nih. Perlu kita Riemann, teman. Widih, cepet banget. 30. Sebentar lagi, teman-teman, kita mulai ya. 1 menit lagi nih. Terima kasih Kak Raden, Barakallah juga, Makmur juga buat teman-teman semuanya nih yang sudah mau upskill di malam hari ini. Thank you banget nih pembukanya Mas Raden. Wah, seneng banget. Semoga teman-teman juga sehat-sehat terus ya ke depannya juga. Karena ini udah musim hujan dan kalau di Jogja sendiri kayak anomali gitu, kayak panas banget tiba-tiba hujan, dingin tiba-tiba panas kayak gitu. Banyak yang sakit nih. Semoga teman-teman juga selalu sehat dan walafiat semuanya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Udah 37 nih. Jadi kita usahakan on time. Eh, biar aku rimas sebentar. Oke, oke, oke. Oke, thank you teman-teman. Wah, udah on time, udah 36. Kita coba lanjut lagi. Jadi sebelumnya, eh, oke. Mungkin sebagai pembukaan kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Semoga kita di hari ini diberikan kelancaran, kemudian juga diberikan ilmu yang sekiranya bisa dimanfaatkan sama teman-teman. Karena aku anggap teman-teman udah interest nih terhadap perkembangan AI dan pengen bisa mengaplikasikan AI-nya untuk kesehariannya khususnya di pembuatan gambar dan video. Nanti kita akan singgung. Kemudian juga tadi juga thank you juga ada Kak Raden juga udah membuka juga nih dengan doa yang kita harapkan bisa direalisasikan bersama ya untuk semuanya bisa makmur nih seperti itu teman-teman. Jadi mungkin aku mau perkenalan sedikit. Di sini aku coba untuk share screen. Tapi mungkin sebelumnya buat teman-teman yang bisa untuk open open apa cam, feel free ya teman-teman ya karena ada riset kalau teman-teman yang open cam ketika materi itu biasanya daya tangkapnya itu lebih bagus daripada orang yang tidak open cam. Oke, jadi mungkin aku mau intro sedikit dulu teman-teman. Nanti aku akan back and forth untuk bikin apa namanya menunjukkan tampilan dari AI-nya seperti itu. Nah, di sini share screen-ku apa kelihatan teman-teman? Kalau ada yang bisa jawab.
tolong banget nih. Ya, Aman Mas, kelihatan kelihatan aman ya. kelihatan. Oke, oke, kelihatan. Alhamdulillah. Oke. Nah, di sini mungkin aku pengen tahu nih teman-teman, kira-kira sudah pernah dengar namanya Convey UI atau mungkin udah pakai? Kalau sudah pakai bisa ketik satu, kalau belum bisa ketik dua. Dua, 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 dua. Pernah dengar, dua dengar. Oh, Mas Henry udah pernah pakai. Mas si Jeki, oke, oke, oke. Nah, kebanyakan udah pernah dengar ya, tapi belum tahu nih cara pakainya seperti apa. Nah, per hari ini, oke, dengar aja. Oke, nah, kenapa sih di tahun 2025 kita masih pakai Comfy UI? Karena pasti kita juga pertimbangan nih untuk keuntungannya dan tentunya untuk meningkatkan productivity-nya seperti apa nih. Mungkin sedikit kenalan dulu background. Di sini aku lupa untuk nyantumin aku ini di sebagai AI Generative Lead di AI for Productivity, tapi khususnya untuk lebih ke video generation dan creative generation. Di sini sebenarnya backgroundku sendiri ada di SaaS teman-teman, Software as a Service, 5 tahun. Kemudian aku transisi juga di marketing udah 3,5 tahun dan di AI sendiri itu di 2 tahun nih. Dan di sini aku ngelihat dari sudut pandang orang awam ya teman-teman ya, bukan sebagai tech pro ya. Nah ini sebagai wadah nih kreativitas dan potensi yang bisa kita gunakan. Di sini aku juga pernah mengajar beberapa kali di corporate training, kemudian aku juga aktif di remarketing sampai besok pun aku juga masih ngisi di tanggal 16 seperti itu. Dan di E4 Productivity beberapa kali aku ngisi di webinar Lora, tapi belum ada kesempatan untuk di bootcampnya. Nah, ini teman-teman nanti akan aku tunjukkan apa sih kenapa kita menggunakan Comfy UI seperti itu. Nah, mungkin buat beberapa teman pastinya lagi cari apa namanya substitusi atau pengganti ya itu teman-teman ya. Ada nggak sih AI yang bisa di running secara lokal, kemudian juga uh, bisa dijalankan kalau kita hanya pakai aja dan kita nggak ingin di charge nih. Kenapa? Karena kalau kita lihat di pasaran kayak gitu kan, kayak misalkan kayak Heijen, kemudian juga pakai Higgsfield, kemudian juga pakai Kling, kemudian pakai tools-tools lainnya, itu kan pasti berbayarnya per bulan ya teman-teman ya. Ada yang dari $10 sampai $20 per bulannya. Itu pakai nggak pakai, harganya segitu nih teman-teman. Belum lagi teman kalau pakai ChatGPT, belum pakai Gemini, itu teman-teman juga pasti bayar lagi nih kayak gitu. Nah, di sini aku mencoba menawarkan alternatif nih teman-teman. Jadi kita ada yang lokal, tapi kalau teman-teman speknya kurang bersahabat, kita juga pakai yang cloud dan tentunya eh, masih terjangkau teman-teman. Nah, untuk sebagai bayangan aja, di sini biasanya aku hanya pakai $10 sampai 2 bulan nih teman-teman, karena aku pakainya PS juga aja. Jadi kalau aku pakai, ya aku eh, di charge nih, kalau nggak pakai, kreditku akan tetap utuh nih selamanya seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini ada harga-harga eh, apa namanya VGA, VGA yang cukup terjangkau nih teman-teman nih kayak $0,34 per jamnya atau sekitar 6.000 untuk RTX 4090. Nah, itu kalau kita beli RTX 4090 itu harganya udah naik teman-teman karena semua yang berkaitan dengan memori, VGA dan RAM itu udah digoreng nih teman-teman. Nah, sebagai bayangan aja untuk VGA kayak 4090 itu harganya paling murah sekitar 50 juta something nih teman-teman. Nah, ini adalah VGA yang bisa kita pinjam kalau misalkan kita nggak punya toolsnya atau nggak punya hardware-nya nih gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya, mungkin teman-teman ada yang gamer gitu pakai RTX itu juga bisa di-download secara lokal. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman udah ada yang tahu belum bedanya kalau seperti tools, platform, sama model itu apa nih kayak gitu. Ada yang pernah pakai Midjourney, Leonardo, ChatGPT, Gemini. Kalau ada yang pakai bisa ketik satu ya. Satu udah pakai kena tools nih. Oke. Oke, oke. Ada satu, 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 satu. Oke. Wah, pastinya nih. Belum paham bedanya apa. Oke, thank you banget Kak Muhammad. Jadi, eh,
kayak ChatGPT, Gemini itu kan adalah tools nih teman-teman. Jadi di dalam ChatGPT dan Gemini itu punya teknologi infrastrukturnya dan model-model yang dipakai. Misalkan aku kasih contoh nih, kayak Gemini dia dibangun dari infrastruktur Google Studio kayak gitu. Nah, cuman dari infrastruktur ini dia kan tetap butuh model nih. Kayak misalkan nih ChatGPT itu dia pakai Imagen 4 nih untuk dia yang bikin gambar. Mungkin teman-teman ada yang tahu Imagen 4 kalau misalkan dia pakai ChatGPT atau mungkin kayak Gemini dia eh, paham namanya Nano Banana. Ada yang tahu? Ada yang pakai Nano Banana atau Imagen? Udah tahu? Kalau udah tahu bisa satu. Oke, pakai Nano Banana pernah pakai. Sering pakai malahan. Nah, nah. Nah, oke, jadi Nano Banana dan Imagen itu adalah model nih teman-teman. Dan model ini dipakai dalam tools namanya ChatGPT dan Gemini. Infrastrukturnya dibangun menggunakan teknologi Google Studio, Hugging Face, seperti itu. Itu beda platform dan Gen AI Models. Nah, di sini sebenarnya aku menawarkan pakai Nano Banana Pro. Wah, berarti harus pakai API nih kalau Nano Banana Pro nih. Oke, jadi di sini aku menawarkan kontrol yang lebih lagi nih daripada teman-teman menggunakan AI. Nah, di sini sebenarnya teman-teman tuh bisa mengendalikan sampai ke modelnya nih teman-teman. Cuman caranya adalah kita trade off dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh tools nih. Nah, kenapa? Misalkan kalau kita bikin gambar, itu tuh kita pasti kayak gacha gitu teman-teman. Kalau bagus ya bagus, kalau jelek ya jelek kayak gitu. Kita nggak bisa ngatur posenya, kita nggak bisa ngatur pencahayaannya datang dari mana kayak gitu. Kita nggak bisa kasih titiknya dari mana, kita nggak bisa kasih perubahannya seberapa besar untuk revisi. Nah, itu hal-hal yang kita nggak bisa dapatkan kalau kita hanya bermain di tingkat tools nih. Tapi kalau kita bermain di tingkat model, kita itu bisa menggunakan parameter-parameter yang ditutupi sama teknologinya nih. Kita bisa ngatur berapa kali render, kita berapa kali stepnya, kita bisa pilih identitasnya untuk kita bisa mengulang gambarnya secara presisi. Kemudian kalau misalkan kita sebagai user, kalau kita hanya prompting aja teman-teman, kita itu cuman sebagai pemesan nih. Sedangkan kita pengen punya yang lebih konsisten. Jadi kita harus bertindak sebagai sutradara. Kemudian juga alatnya ya udah kita pakai satu untuk semua. Misalkan kayak Google Studio, kita pakai Veo, kita pakai apa namanya kita pakai Nano Banana. Tapi itu hanya satu tool aja nih teman-teman. Kalau kita mau buat sesuatu yang lain masih agak susah nih. Nanti aku akan coba tunjukkan apa bedanya sih. Kemudian kalau kita tuh pakai models, kita bisa menspesialisasi otaknya nih teman-teman karena kita bisa bikin fine tune-nya ataupun LoRa kayak gitu teman. Kemudian kalau misalkan teman-teman tuh bikin gambar misalkan kayak Nano Banana nih kita bikin gambar 4K nih, wah itu susah banget teman-teman karena itu harus di upscale kayak gitu karena by default dia nggak akan 4K kayak gitu tapi dengan menggunakan OpenAI kita tuh bisa nge-upscale sampai 4K 8K tergantung dari kapasitas dari model kita nih teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Mungkin sebelum ke sini, kira-kira sudah punya bayangan ya belum ya teman-teman mengenai model sama tools kayak ini? Kalau belum, aku mau tunjukkan nih. Aku mau tahu dulu nih. Kira-kira kalau paham satu, kalau belum dua. Kira-kira aku mau tahu nih teman-teman, sekarang udah paham atau belum? Satu, hanya satu orang aja? Oke, oke, satu. Nah, oke, aku kasih contoh. Sorry, sorry. 1,5. Wah, berarti ada yang belum, ada yang sudah paham ya. Aku kasih gambaran lebih jauh lagi teman-teman ya. Aku izin untuk share screen lebih sebentar. Nah, tadi kita udah liatin teman-teman. Tadi ada namanya AI, sorry, ada platform. Kita akan kenalan lebih jauh mengenai AI platform namanya Civit AI. Sementara aku izin untuk share screen.
Nah, sebentar. Hmm, hmm, hmm. Nah, ini apakah udah kelihatan teman-teman share screen-ku? Udah ada yang pernah tahu namanya Civil AI, teman-teman? Kalau sudah, biasa ketik satu. Belum, ketik dua nih. Dua, 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 dua. Oke, oke. Satu, satu. Wah, 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 wah. Tapi kebanyakan masih belum ya. Oke, aku kenalin ya teman-teman ya. Izinkan aku kenalin. Teman-teman kalau buka, jangan lupa ya teman-teman di sini di filter dulu. Karena kalau nggak difilter, teman-teman nanti akan kedapatan gambar-gambar yang sifatnya not safe for work nih kayak gitu. Aku nggak perlu sebutin kayak apa, karena kadang kecolongan juga. Nah, di sini Civil AI itu adalah platform semacam seperti marketplace, tapi ini free teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa ambil modelnya dari teman-teman lainnya di online, bisa dipakai, dan bisa di-download secara lokal nih teman-teman. Nah, loadingnya itu pakai Comfy UI. Ini aku coba eh, pilihkan di model. Sebentar ya teman-teman, karena ini koneksinya kebagi jadi agak lemot nih. Nah, Civil AI ini teman-teman, sebentar kok belum keluar. Mm, 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 mm. Oke, ini udah keluar nih. Oke. Nah, ini adalah model-model sebenarnya teman-teman bisa pakai secara free nih. Ini ada Pony, ada Excel, SD Excel, ada juga yang modelnya khusus buat gambar-gambar yang not safe for work nih kayak gitu. Jadi teman-teman bisa download. Nah, ini adalah model-model yang sudah di fine tune nih kayak gitu teman-teman. Nah, teman-teman itu sebenarnya kelihatan nggak yang di sini teman-teman? Ini ada banyak model, not sure teman kelihatan nggak ya? Share screenku ini. Bisa dibantu direspon teman-teman? Kelihatan ya? Oke, oke, thank you, thank you, thank you. Oke, bayangin teman-teman, ini teman-teman ada yang pernah dengar kayak Flux, One Lumina, Pony, SDXL, SD Stable Diffusion 1,5, 2, One Video, One Tutu, Z Image Turbo. Ada yang udah pernah dengar teman-teman? Seperti biasa ya teman-teman, kalau udah pernah dengar ketik satu, kalau dua belum. Oke, udah pernah dengar? Belum, belum, belum. Oke, oke. Thank you, thank you. Nah, bayangin teman-teman, wait. Bayangin teman-teman, model ini sama orang-orang itu di fine tune, teman-teman. Dan fine tune-nya itu bisa mungkin sekitar 1.000 versi, misalkan Flux kayak gitu. Misalkan aku kasih Flux ya teman-teman ya, Flux Dev deh kayak gitu, Flux Dev kayak gitu. Ini kayak gini teman-teman. Nah, bayangin ini semua adalah eh, checkpoint-checkpoint atau ini harusnya aku format dulu deh. Nah, ini adalah semua model-model yang di fine tune sama orang-orang teman-teman. Jadi bayangin Flux itu kan dia Excel di realism ya teman-teman. Tapi di fine tune nih buat bentuknya anime, buat bentuknya loli, buat bentuknya kayak apa namanya eh, model-model superhero, ada yang buat gambar-gambar yang not safe, ada yang dibuat Barbie. Nah, ini adalah gambar-gambar yang teman-teman bisa pakai nih. Misalkan ada yang sinematik kayak gitu. Aku kasih contoh lagi, misalkan yang checkpoint deh. Nah, nah, ada yang modelnya anime art kayak gitu. Misalkan kayak checkpoint ini. Nah, sama orang di luar sana, fine tune itu di training, bener, bener. Aku liatin fine tune-nya tuh seperti apa, Mas Wahyu sebentar. Lagi loading.
Sabar ya teman-teman karena eh, koneksinya agak kurang. Jadi sama orang-orang di luar sana itu di training nih teman-teman. Bayangin ini adalah Flux sama orang ini dia di tanning ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ada banyak di training sama orang ini yang hanya pakai Flux aja nih teman-teman. Dan ini bisa teman-teman pakai secara free, tinggal di-download aja nih kayak gitu. Dan sama dia itu juga ada cara pakainya nih teman-teman. Misalkan kayak dia CFG-nya satu aja udah cukup, kemudian pakai perhitungannya perkara udah oke, stepnya 12 aja nih kayak ini. Nah, ini caranya di fine tune. Dan dia karena orang tuh kan punya tesnya sendiri-sendiri teman-teman. Ya, even kayak eh, pilihan ceweknya pun juga dia pasti udah tuning nih. Nah, jadi kalau ngomongin kayak generative AI, versi level tertinggi dari pakai AI itu tunning, teman-teman. Nah, yang namanya trainer itu dia harus bisa tunning kayak gitu. Nah, di bawah itu ada namanya LoRa nih, teman-teman. Sebenarnya aku coba kasih gambaran level sebenarnya AI itu seperti apa sih kayak gitu. Wait, wait. Ini hopefully teman-teman nggak bingung ya. Mana ya? Nah, ini bisa kita pakai dan kita load di ComfyUI nih teman-teman. Jadi bayangin teman-teman kalau misalkan teman-teman tuh suka modelnya random atau abstrak, teman-teman tuh bisa pakai sendiri, bisa di-download sendiri. Atau misalkan nih teman-teman eh, suka model-model yang bentuknya kendaraan itu juga teman-teman bisa pakai. Kemudian bentuknya rumah itu teman-teman juga bisa pakai lo baik itu LoRa atau Checkpoint itu secara pribadi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal download aja nih kayak gitu, tinggal pakai stylenya yang teman-teman sukain seperti apa. Wait. Nah, sampai sini apakah ada bayangan teman-teman? Kira-kira teman-teman udah apa namanya udah melewatkan banyak hal nih kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman sebelum aku lanjutin. Feel free loh kalau ada yang mau open mic terus mau tanya nih kayak gitu. Permisi Mas, aku mau tanya. Yep, gimana Mas? Halo, dengar nggak suaraku? Yep, Dengar ya nggak? kedengaran. Halo. Dengar, 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 dengar. Maaf ini aku baru datang terus mau langsung tanya. Jadi sebenarnya kemarin-kemarin aku udah nyoba kan. Nah aku nemu masalah. Aku misal mau nge-generate fotonya langsung banyak. Misalkan aku udah eh, punya gambar banyak nih, kayak gambar stop motion. Stop Mm-mm. motionnya itu misal aku foto. Nah aku mau tak buat kayak ada efeknya, efek kayak lukisan gitu. Itu kan aku mau nge-generate kan, tapi kalau satu-satu kan lumayan boncos kan ya, banyak gambar kayak satu detiknya kan 24 frame. Misal aku 1 menit Mm-mm. kan udah banyak banget itu. Bisa nggak eh, sistemnya yang sekaligus langsung itu ada nggak di ConfigUI? Oke, berarti satu gambar pengen langsung banyak kayak gitu. Satu genre langsung banyak Iya, banyak jadi gambar gambarnya gitu ya. beda-beda, Mhm. beda-beda gitu, langsung di-generate satu dengan satu style yang konsisten itu mungkin nggak? Sorry, Eh, pertanyaannya berarti Mas tuh pengen buat satu gambar, tapi langsung satu gambar tuh banyak banyak gambarnya biar dipilih mana yang bagus, mana yang enggak kayak gitu dengan style yang dia mau ya, Oh seperti itu bukan, ya. bukan gitu, bukan gitu, bukan gitu. Aku punya gambar dari Heeh. foto, misal aku ngeanimasiin figur nih, bikin stop motion, Mm-mm. image image sequence gitu lah. Nah, jadi kayak Oh, banyak gambar, image sequence gitu, gambar-gambar mm-mm. mau tak rubah style. Misal tak rubah stylenya jadi bentuk lukisan atau bentuk kayak animasi Oke, Pixar gitu. Tapi sekaligus oke, gitu. Bisa nggak? oke. Dan konsisten Itu gitu. oke, itu bisa Mas nanti pakai flash context kayak gitu. Jadi Mas bisa pakai ke flash context di sini ada konteks kayak gitu.
Sebentar aku contohin sebentar ya teman-teman ya. Sorry, ini aku checklist dulu. Nah, Mas tinggal pilih konsep-konsepnya yang Mas seneng nih kayak gitu. Sebentar, kok nggak ada? Ini aja deh. Close context tuh harusnya lower atau checkpoint. Wait ya Mas ya. Koneksi. Jadi Mas bisa generate dan rubah berdasarkan style-style yang Mas mau nih kayak gitu. Sebentar aku kasih all year train. Oh, salah. Kayaknya sini. Sorry ya teman-teman, agak lemot nih. Jadi nanti Mas tinggal aja di Civit AI stylenya seperti apa yang Mas mau. Nanti tinggal di-download kemudian dimasukkan ke Confi UI untuk merubah stylenya Mas kayak gitu. Ini aku not sure kenapa komputerku kok mod sekali ya teman-teman ya. Teman-teman kalau aku izin untuk ganti device sebentar kira-kira boleh nggak teman-teman nggak? Aku Boleh. izin. Oke, sebentar ya teman-teman. Ini aku pakai pakai Mac di sini. Ini kayaknya VRAM-nya penuh, RAM penuh, padahal aku udah pakai Linux. Linux. Wait, sebentar ya teman-teman, karena banyak banget. Ini nggak ngelek-ngelek tuh. Jadi aku harus ganti perangkat dulu. Oke, teman-teman ya. Nah, ini aku lagi join. Sebentar. Aku stop search dulu. Oke. Sekarang udah. Oh, ini malah. Oke. Sekarang udah masuk di dalam atau suara bukan share. Suaranya mantul. Kalau sekarang sudah aman ya? Oke, oke, oke. Sorry banget teman-teman. Eh, Sebentar. Share screen, desktop. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Oke. Sorry banget. Tadi kendalanya di perangkatnya nih teman-teman. Oh, beda lagi. Anda harus dikasih. Nah, yang modal dikasih, kalau pembedaan mereka nanti maju. Boleh saya itu kalau misalnya enggak ya, untuk balik lagi bukti. Kalau saya enggak lupa.
Gitu ya, tukang IPA semuanya nih. Gitu. Oke, oke, oke. Sebentar teman-teman. Sebentar, sebentar. Aku ganti sebentar. Halo teman-teman. Oke. Wah, gila-gila. Kendala teknisnya membanggakan sekali teman-teman. Oke, coba kita lanjut aja. Kalau gitu, oke. Semoga kelihatan nih teman-teman ya share screen-ku ya. Nah, mungkin ini tampilannya kayak gini teman-teman kalau kita menggunakan Comfy UI ini. Nah, model-model yang tadi itu bisa di-download secara lokal dan teman-teman bisa akses seperti itu. Tapi kalau teman-teman nggak punya eh, apa namanya nggak punya hardware-nya, teman-teman bisa sewa di Halo online by Mas, Runport seperti itu. maaf Mas, belum keluar Mas rekeningnya. Wait. Ini aku biasanya tuh aman di rumah, tapi per hari ini kok tiba-tiba ada kendalanya banyak kayak gitu di hardware-nya. Sementara. Oke. Nah, mungkin tampilannya aku sambil load juga teman-teman. Apa ya? Tiba-tiba. Nah, tadi sampai sini teman-teman. Jadi kita tuh bisa pakai Comfy UI secara manual seperti itu. Ini kita nunggu loadnya karena aku pindah dan kayaknya koneksi rumahku lagi nggak stabil teman-teman. Jadi mohon maaf ya buat kendala teknisnya. Habis ini aku mau langsung ngomongin gimana sih interface-nya sama cara pakainya seperti itu. Oke, oke. Nah, di sini kita punya interface-nya dari Comfy UI seperti itu teman-teman. Kita bisa load modelnya apa Mas, aja, Mas. kemudian juga, Share screen-nya belum, Mas. yap, Belum di share screen, Share Mas. screen-nya belum ada. oh, belum ada. Sorry, sorry. Wah, Belum ada, Mas. oke, sorry, sorry, sorry. Berarti dari tadi aku ngomong sendiri. Wait, wait. Eh, 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 eh. Sekarang mas sudah kelihatan? Udah Udah, Mas, Mas. Udah. Oke, sorry banget. Sorry, 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 sorry banget. Jadi tadi aku ngomong sendiri. Lama.
Oke, jadi ini adalah eh, checkpointnya teman-teman atau modelnya. Teman-teman di sini bisa punya dua prompting. Kalau teman-teman udah pakai Midjourney, pasti teman-teman familiar dengan namanya positive prompting sama negative prompting kayak gitu. Plus di sini teman-teman itu punya kontrol nih yang teman-teman itu hilang karena teman-teman pakai namanya tools aja kayak gitu. Sheet, kemudian ada randomize kayak gitu. Randomize ini kalau misalkan ini di load maka ini akan random nih teman. Kalau increment tambah satu, decrement kurang satu. Kalau fix ya udah tetap gini aja nih. Plus teman-teman itu juga punya kontrol berapa kali rendernya nih. Kalau teman-teman tahu gambar, gambar itu dibikin dengan berapa kali dikasih noise kayak gitu, dikasih steps kayak gitu. CFG adalah seberapa teman-teman tuh bisa ngatur promptingnya itu eh, berapa sih skornya buat si promptingnya itu bisa nurut kayak gitu. Euler itu perhitungan dan teman-teman bisa kasih revisi berapa kali berapa persen kayak gitu. Misalkan aku coba lihat aja di sini 512 kali satu kita bisa bikin gambar langsung ke 4 kali seperti itu. Terus teman-teman itu bisa load karena ini harusnya udah Stable Diffusion Excel, dia itu udah support ke 1024, 1024 kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa kasih aja dan kita bisa coba run. Nah ini di sini teman-teman tuh bisa tahu dia ngapain kayak gitu. Oh dia lagi mikir gambarnya, kemudian dia lagi load promptingnya, oh dia lagi dimasak sampai dia jadi gambar. By default dia akan seperti ini. Nah, tadi teman-teman kalau udah pakai Civit AI, itu teman-teman tinggal download aja modelnya ke gambarnya, kemudian Kamu tunggalan ya apa? teman-teman bisa Lagi masuk mlebu wis arep metu ah. Mbah welo itu mi. dari teman-teman bisa Sip. dimatiin. Oke, bocor. Oke, belum muncul. Oke. Nah, teman-teman tuh bisa lihat di belakang sini. Nah, ini kayaknya ada masalah teman-teman bisa pakai di sini dan teman-teman bisa lihat gambarnya. Sebentar aku lihatin. Sebentar ya teman-teman. Nah, ini udah kelihatan Civil AI-nya. Ini aku lagi lihatin eh, backend-nya seperti apa sih kayak gitu. Oke. Nah, ini udah ke-load. Jadi jawab pertanyaannya tadi, kalau misalkan dia mau dibikin style sesuai yang dia mau berdasarkan gambar, itu juga bisa dilakukan juga. Kita bisa menggunakan namanya flux context, teman-teman. Bentar. Sejujurnya aku nggak tahu ini kenapa koneksiku lemot banget. Padahal di rumah itu harusnya 70 Mbps kayak gitu. Nah, ini koneksiku cepat, tapi kenapa? Nah, ini udah kebuka. Nah, teman-teman tuh bisa juga masukin model-modelnya ke sini juga nih, teman-teman. Ini aku mau coba lihat gambarku di mana. Kita ke Conview UI, kemudian kita ke output. Nah, ini adalah gambar-gambar yang sudah kebuat, teman-teman. Biasanya kenapa ini nggak mau ke load? Karena biasanya adalah ukurannya itu besar, teman-teman. Mari kita coba lihat. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, gimana sih kalau misalkan kita mau bikin gambar sesuai pose kayak gitu? Kita juga bisa lakukan juga, teman-teman. Aku coba load
workflow yang sudah ada. Oke. Jadi teman-teman nggak usah pusingin. Kalau teman-teman tuh bingung workflow-nya gimana, sebenarnya kita udah bisa tinggal load berdasarkan JSON-nya aja juga bisa kok teman-teman. Nah ini adalah workflow yang udah aku bikin. Ini aku mau coba matiin. Aku mau coba bikin gambarku sendiri nih. Itu juga bisa juga teman-teman. Tinggal kita loading namanya Lora kayak gitu. Kita nggak perlu ngomongin apa-apa. Kita tinggal load namanya Lora. Di sini mungkin aku pakai Lisa dulu ya teman-teman ya. Gambar Lisa kayak gitu. Ada yang tahu Lisa Blackpink kan? Pasti udah tahu ya. Kita tinggal panggil aja di sini namanya Lisa atau namanya promptingnya kayak gitu. Terus ini from Thailand deh. Ini kita bisa hapus saja nggak apa-apa. Tapi di sini aku mau bikin gambar si rambutnya itu ada kuncirnya dan juga dia rambutnya blonde nih kayak gitu. Backgroundnya putih aja nggak apa-apa. Di sini kita juga bisa bikin eh, apa namanya skalanya. Ini adalah bentuknya portrait kayak gitu teman-teman. Kita coba gunain ya. Nah, ini dia loadingnya satu jadi cepat kayak gitu. Kita coba lihat gambarnya apakah kayak Lisa. Di belakang, di back end, dia tuh juga lagi masak nih teman-teman kayak gitu. Nah, kita bisa lihat di sini, oh dia lagi bikin gambar nih kayak gitu. Ya kelihatan. Oke. Untuk di Canva UI ini, kalau teman-teman punya hardware-nya, itu bisa diakses secara offline. Tapi kalau kayak aku nih, karena ini aku pakai Mac ya teman-teman ya, kelihatan ya. Ini aku nggak punya CUDA, jadi aku pakai yang online nih teman-teman. Tapi sama aja sebenarnya. Kalau teman-teman punya hardware-nya bisa di-running secara offline, tapi kalau teman-teman nggak punya bisa diakses secara online kayak gitu. Nah, ini kemungkinan karena gambarku terlalu besar, kita bisa lihat di sini aja. Kita coba lihat gambarnya apakah kayak Lisa. Ini once again, biasanya karena gambarnya gede nih teman-teman, jadi dia nggak gelap. Tapi kita coba let's do aja, kita preview. Kita bisa tambahin note namanya preview image kayak gitu. Terus kita bisa gabungkan ke sini untuk dilihat previewnya seperti apa nanti ke depannya. Kita lihat gambarnya. Nah, ini gambarnya Lisa, tapi dia blonde nih kayak gitu. Nah, kayak gitu. Coba kita load sekali lagi teman-teman ya. Kita tinggal run aja teman-teman. Sampai ke hasil yang kita inginkan. Enggak, ini nggak belajar programming, Mbak. Kak, ini kita cuma belajar interface aja. Cuman kita perlu tahu sedikit gimana sih caranya kita download gambar, kita buka visinya seperti apa, kayak gitu. Kita tinggal eh, balik ke sini. Nah, ini hanya ngakalin aja. Biasanya aku tuh nggak ada kendala, tapi hari ini aku ada kendala, tapi kita harus go on. Jadi kita bisa lihat gambar-gambarnya di sini, kayak gitu, teman-teman. Kayak gitu. Kita coba lihat apakah dia udah cocok gambarnya Lisa kayak gitu. Nah, ini hanya satu gambar aja teman-teman. Kita bisa bikin 4 gambar langsung kayak gitu. Atau 10 gambar itu juga bisa dengan resolusi yang kita inginkan kayak gitu. Nah, ini gambarnya Lisa. Coba kita download ya teman-teman ya. Kita tinggal download aja.
Kita tinggal allow. Ini tuh kayak kalau kita generate di PC, pasti kan ada folder output ya teman-teman ya. Nah, teman-teman tuh bisa langsung lihat di folder repository-nya atau folder output-nya aja nih kayak gitu. Nah, dia seperti ini teman-teman. Nah, di sini enaknya menggunakan ComfyUI atau kita menggunakan OpenCloud, kita tuh juga bisa bikin pose plug nih teman-teman nih. Aku mau coba bikin pose model ya teman-teman ya. Pose perempuan. Misalkan aja ya teman-teman ya. Nah, ini masalahnya adalah mungkin aku pengen yang hmm, sebentar, aku cari yang menarik. Kalau sebentar, struktur workflow buatnya di mana, Mas? Oke, Kak Aisyah, untuk workflow itu kita bisa bikin sendiri atau kita bisa lihat di open forum, diambil aja, di download, kemudian kita pakai itu juga bisa. Untuk spek PC dan notebook itu nggak ada, Mas. Selama eh, kuat untuk loading browser udah cukup. Kemudian kalau yang mempunyai kecepatan internetnya itu apa? Apakah GPU-nya, apakah koneksi internet atau apa? Oke, untuk yang mempengaruhi itu hanya spek GPU-nya aja. Tapi kalau per hari ini aku menggunakan online teman-teman dan di sini koneksiku berantakan, jadi mau nggak mau aku biasanya harus kayak ngakalin kayak tadi. Aku misalkan aku lanjut ya teman-teman ya. Aku mau bikin posenya yang menarik deh kayak gitu. Aku mau bikin yang kayak gini. Ini aku tinggal download aja teman-teman. Terus aku mau eh, masukin ke sini. Ini aku coba bypass dulu semuanya. Ini tinggal, sorry, bypass itu tinggal di Ctrl B aja teman-teman. Sebentar. Nah, kita tinggal upload fotonya yang tadi kita download. Terus kita juga perlu untuk sesuaikan gambarnya berapa nih, 657 1024. Oke. Tadi width-nya 657 disamain aja, terus height-nya 1024. Terus karena kita mau cek juga, kita bisa bikin posenya banyak, kemudian kita tinggal load aja teman-teman. Nah, di belakang layar dia itu akan ngehitung posenya seperti apa, nanti dibikin gambarnya seperti apa teman-teman. Banyak hal yang kita bisa pakai ketika menggunakan OpenAI ini teman-teman. Oke, komersial lisensi itu eh, kalau yang Fluxdev itu bebas Mas dipakai Mas. Tapi kalau untuk kayak perusahaan dianjurkan menggunakan yang Pro kayak gitu. Yang Fluxdev bisa dipakai kayak gitu. Teman-teman ada yang pernah pakai Freepik? Mau tanya Mas. Oke, Freepik. Aku coba buat contohin sebentar ya teman-teman sebelum aku kasih jawabannya. Coba teman-teman ke Freepik. Kalau teman-teman tuh apa namanya yang bikin gambar terus visual itu aku lupa namanya. Teman-teman pasti kan sering menggunakan FreePik nih. Nah, FreePik itu menggunakan model namanya Flux nih kayak gitu. Aku contohin sebentar. Sambil kita tunggu generate-nya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau bikin gambar kan tinggal ke image generator ya teman-teman ya. Nah, di sini ada model namanya Flux nih teman-teman. Nah, model yang sama kita sedang pakai di ComfyUI. Bedanya
di kalau menggunakan ComfyUI UI, teman-teman tuh bisa custom modelnya nih teman-teman seperti itu. Nah, ini udah selesai keload, cuman nggak keload di sini. Kita bisa lihat di sini teman-teman. Nah, ini aku biar cepet tak downloadin aja. Ini aku downloadin semua. Nah, kalau kita menggunakan OpenAI, kita tuh bisa nge-custom si model si Flux ini untuk sesuai dengan gambar muka yang kita mau nih. Nah, namanya, teknisnya namanya fine tuning atau LoRa nih teman-teman. Nah, ini aku coba download dulu. Nanti teman-teman bisa lihat posenya apakah sama dengan gambar yang kita kasih referensi, yaitu seperti ini. Tangannya juga seperti ini teman-teman ya. Tangannya seperti ini. Kita lihat. Nah, ini harusnya udah ke download. Kalau Nah, posenya mirip ya teman-teman ya. Nah, tapi ini posenya masih belum sesuai nih, kayak gitu. Tangannya seperti ini. Nah, kita tuh juga bisa ngakalin tangannya teman-teman. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kita enable hand-nya nih teman-teman. Tadi kita nggak enable, kemudian kita juga bisa eh, tinggal di load aja nih teman-teman. Sorry, tadi ini ada salahnya juga karena kita nggak nyesuaiin di sini teman-teman. 657. Kita bikin di sini 657 biar sama semuanya. 657 biar sama semuanya, tinggal kita load lagi. Nah, kira-kira teman-teman kalau misalkan bikin gambar yang posenya plek-ketiplek di Nano Banana bisa nggak teman-teman? Aku mau tahu nih pendapat teman-teman, apakah ada yang pernah coba? Sub Comfy UI itu emang dari Linux, Mas. Semua aplikasi, hampir 70% aplikasi itu pakai Linux nih, kayak gitu. Windows bisa, Linux bisa, eh, apa namanya, pakai Mac juga bisa, kayak gitu. Cuman bedanya, bisa tapi nggak selalu langsung akurat. Oke, nanti kita coba ya, Mas Wahyu ya. Kita coba pakai Nano Banana, apakah dia bisa bikin seperti ini. Pose kadang dapat, tapi angle-nya berubah. Oke, oke, thank you banget. Kita coba ya di sini ya. Ini aku penasaran. Nah, ini udah aku download. Sorry banget, teman-teman, dengan kendala yang hari ini kita coba menggunakan semaksimal mungkin. Habis ini aku akan ke Nano Banana untuk bikin gambar yang sama. Apakah bisa ya? Seharusnya bikin gambar di kayak di Tools itu bagusnya menggunakan format JSON nih teman-teman. Nanti kita coba. Nah, tangannya sama ya teman-teman ya. Komposisinya juga sama ya teman-teman. Tangannya juga sama ya. Coba ya kita bandingin sama. Nah, ini kan aslinya seperti ini. Overall, dia itu akan eh, sama teman-teman. Cuman tadi tangannya cacat kenapa? Karena tadi kejauhan dan nggak kehitung nih posenya berapa nih kayak gitu. Jadi kita bisa akalin seperti itu. Coba kalau kita misalkan mau bikin close up itu juga bisa. Sampai sini, paham loh. yap, yap. Gimana Mas? Nggak paham. Aku gak bisa. Gimana? Ada pertanyaan? Sampai sini ada yang bingung atau lagi menerka? Kalau paham bilang satu, bingung bilang dua ya teman-teman ya. Aku mau tahu nih responnya teman-teman seperti apa. Jadinya yang tadi ditanyain eh, bisa tolong dicoba atau dipraktekin nggak yang pakai note text yang tadi itu? Teks yang tadi, yang mana ya Mas? Yang Nano Banana ya? Yang tadi loh yang
banyak gambar di ubah ubah secara massal gitu. Oke, itu tuh harus pakai Notes-nya Mas. Itu aku harus install. Jadi kayaknya aku nggak bisa contohin apa hari ini. Cuman aku coba ya Mas ya, bikin contoh-contoh yang Namanya lain. apa sih fotonya? Gimana Mas? Fotonya pakainya apa? Notes-nya namanya tadi. Notes-nya kita bisa pakai namanya model Flux Context nih teman-teman. Aku belum download Soalnya sih. kan gini, ceritanya kan aku udah bikin itu kayak konverter gambar gitu. Jadi Hmm? gambar yang kayak yang tak foto udah bisa kelihatan kayak beda gitu. Dan Yap. lumayan konsisten. Masalahnya pas Hmm. aku mau kayak tak jadiin projectnya, Hmm. kebanyakan terlalu terlalu manual. Jadi aku maunya semua Oke. fotonya tak masukin terus otomatis convert tinggal nunggu gitu loh. Lama nggak Iya. apa-apa, penting nggak Yap. manual. Aman. Mungkin kalau itu kita buat sesi terpisah Mas. Setahuku kita harus pakai namanya eh sorry, masalahnya aku tuh nggak punya notes-nya Mas kayak gitu dan aku harus nonton modelnya dulu Oh, nih. Nanti Mas siapa ini yang bicara? trigger. Oke, nanti chat aku aja di grup ya Mas ya. Nanti chat ke aku, nanti aku coba carikan solusinya. Tapi ini aku akan fokus ke teman-teman yang lagi perkenalan ya, seperti itu ya. Oh ya, oke, makasih. Oke, thank you teman-teman. Oke, dua batch. Jadi kita tuh bisa nge-load satu folder teman-teman, kemudian kita convert seperti itu sih maksudnya ke Kak Isyah seperti itu. Nah, aku mau coba buat kasih case misalkan kayak apa ya? Yang di config cuma yang open office kayak anak banana dan Citrin nggak ada ya. Oke, Kak Wahyu, sebenarnya kita tuh bisa pakai namanya confi.org. Jadi baik di open source itu ada pemain juga yang dia pakai API nih teman-teman. Kebetulan di sini aku nggak pakai API kayak gitu. Tapi kalau kayak misalkan kebutuhannya kayak Nano Banana dan pengen di custom itu juga teman-teman bisa pakai menggunakan config load itu dia ada service menggunakan API kayak gitu. Sebentar aku kasih lihat. Teman-teman, ini juga cuma salah satu alternatif aja, karena dia itu juga bisa di running menggunakan hardware ini, teman-teman. Tapi kalau teman-teman bayar lebih, bayar ekstra, teman-teman tuh bisa menggunakan service cloud-nya kayak gitu. Dan cloud-nya itu ada Nano Banana, ada Citrim, nanti teman-teman tinggal pakai aja kayak gitu. Jadi ada 3 cara ya teman-teman loadingnya kayak gitu. Kita bisa pakai provider config UI, satu, kita bisa pakai cloud, dua, ketiga kita bisa pakai offline kayak gitu. Teman-teman sesuaikan aja kebutuhannya seperti apa kayak gitu. Kalau kayak aku, ini kan kebutuhannya mobile. Jadi kebanyakan aku pakai yang cloud kayak gitu. Nah, di sini ada service-servicenya teman-teman, tinggal pakai aja. Kalau misalkan teman-teman pengen yang menggunakan API kayak gitu kayak Nano Banana teman-teman bisa pakai juga kayak gitu teman-teman tinggal pakai aja di servicenya harusnya udah ada kayak partner nodes kayak gitu teman-teman bisa pakai kayak gitu semuanya yang API itu bisa dilakukan di sini juga nih seperti itu. Nah ini loading node yang tadi aku mau gunakan dan ini aku belum install. Oke, mungkin aku balik lagi ke sini teman-teman. Jadi kita tuh bisa kontrol posenya kayak tadi. Nah, case-nya kayak apa? Biasanya kalau case-nya adalah kita punya klien fotografer, kan pasti, atau misalkan kayak kita punya klien influencer, kan kita pas pengen untuk bikin pose tertentu, background tertentu, itu kita juga bisa lakukan. Nah, misalkan kayak di sini. Nah, ini gambar referensinya, terus ini Nano Banana, terus ini Flugdev nih. Jadi aku generate itu dia gambarnya nggak bisa nih teman-teman bikin pose yang sama kayak gitu. Dan ini gambarnya agak berbeda kayak gitu. Tapi kita menggunakan LoRa dan ini kita menggunakan Flux, kita tuh bisa nge-custom sampai ke tingkat jarinya juga nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa lakukan itu. Kemudian teman-teman
tadi juga udah lihat gimana sih cara pembuatan posenya biar agak konsisten seperti itu. Dan di sini pun aku juga bikin mock up untuk gambar-gambarku itu seperti apa. Kita menggunakan referensi yang ada di atas dan pose ngelihatnya juga sama, kemudian mimiknya juga mirip, kemudian juga caranya dia behave dan vibe-nya itu juga mirip-mirip juga, itu kita juga bisa lakukan itu teman-teman. Dan ini adalah beberapa teknik untuk ngatur posenya. Tadi kita udah lakukan juga. Lagi botak. Aduh, aduh. Sebentar. Kalau saya ini saya tangkap Google Mixboard dan apakah kelebihan utama Configure di atau apakah karena outputnya bukan HD atau hal yang lain. Mengingat Mixboard juga bisa melakukan hal yang serupa kayak ini berjalan beberapa sekaligus dengan cara yang lebih user friendly. Terima kasih. Oke, 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 oke. Jadi kalau boleh aku kasih personal ya Mas ya. Jadi kalau Comfy UI itu update-nya cepat karena di luar sana itu masih banyak digunakan. Nah, kalau Google Mixboard untuk profesional aku belum pernah dengar Mas, kayak misalkan kayak di luar negeri itu yang lebih terkenal masih menggunakan Comfy UI. Kemudian di Comfy UI itu ada kemudahan-kemudahan kayak misalkan kita upscale, kita mau bikin video, kita mau bikin apa namanya model-modelnya itu lebih friendly kita menggunakan Comfy UI. Tapi ini cuma masalah preferensi aja Mas, setahu juga di Mixboard juga bisa juga nih kayak gitu. Seperti itu. Sorry. Jadi ini preferensi aja. Kalau menurutku aku lebih suka Comfy UI karena controllingnya dan kemudian juga model-modelnya itu lebih cepat update di sini Mas kayak gitu. Kalau kayak Mixboard biasanya agak lebih lama lah kayak gitu. Jadi just matter of preferensi aja. Seperti itu. Terima kasih. Ada nama Oke, kamarnya ada. Terus ini teman-teman juga di sini adalah kualitas gambar-gambar yang teman-teman bisa pakai menggunakan open source ini teman-teman. Misalkan ini promnya seperti ini ya, sama semua smiling female person with aboriginal, kemudian umurnya 100 tahun, jadi kerut-kerutnya kayak Midjourney dia bagus di SDXL karena dia masih awal, dia masih kayak belum kelihatan bagus, tapi di SD21, kemudian di SDXL udah mulai kelihatan. Nah, bedanya ini adalah yang open source dan closed source seperti itu. Di sini kita juga udah tahu nih model-modelnya seperti apa, jenis modelnya yang seperti apa, dan kita bisa custom LoRa yang seperti apa. Oke, nah di sini mungkin aku akan kasih contoh kira-kira kemampuannya untuk bikin video itu seperti apa ya teman-teman ya. Nah ini aku akan coba uh, visualisasikan. Sebentar. Oh, sorry, bukan di sini. Oh, sini aja deh. Sebentar, teman-teman. Kita juga bisa bikin video menggunakan Coffee UI dan bahkan jatuhnya video ke video ya teman-teman ya. Nah, kita juga bisa bikin video dengan referensi seperti ini, kemudian kita swap dengan karakter yang kita mau nih kayak gitu. Kemudian eh, kita juga bikin hal yang serupa dengan background. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman kayak bikin video TikTok, kemudian nggak mau apa namanya, nggak mau
Dan atau menari, teman-teman juga bisa lakukan itu juga di ComfyUI. Seperti itu. Flora, Wifi, mereka kan load system juga. Oke, oke. ComfyUI. Jadi pada dasarnya teknologi-teknologi itu dibangun dengan open source nih Mas. Kemudian di rebranding ComfyUI, Flora. Setahuku Flora itu juga ngelotnya model pakai ComfyUI juga ya Mas, kayak gitu. Belum smooth, ini berbayar berapa? Oke, berbayar. Jadi ini tadi kita generate secara instan, kita bisa menggunakan model yang terbaru, one to all dan sebagainya. Dan itu perkembangannya sangat cepat ya teman-teman ya. Kayak AI itu seminggu sekali kayak gitu untuk perkembangannya. Jadi kayak wah cepat banget. Nah teman-teman kalau menggunakan open source itu teman-teman bisa pakai Reddit, itu informasinya sangat-sangat cepat teman-teman. Teman-teman bisa cari di sini misalkan kayak ComfyUI kayak gitu. Itu informasi paling cepat semua ada di ComfyUI teman-teman. Di sini di Reddit nih. Teman-teman bisa cari aja informasinya seperti apa, workflow yang teman-teman mau seperti apa. Nah, ini ada yang kayak 3D printer, jadi kayak tadi Mas pengen bikin printer, ini di Nanobana juga ada bisa, teman-teman juga bisa pakai, semua juga informasinya sangat cepat kalau ketika kita pakai open source kayak gitu teman-teman. Oke, oke. Nah, terus kita mau ngomongin secara job demand-nya nih teman-teman. Jadi di luar negeri itu udah mulai sadar menggunakan ComfyUI. Kenapa sih nggak Flora Fauna? Kenapa kok nggak yang lain? Ya artinya di luar sana itu udah pada tahu mana yang platform yang terbagus untuk kebutuhannya masing-masing untuk filmmaker dan sebagainya kayak gitu. Seperti itu. Aku belum pernah lihat yang pakai Flora Fauna dan sebagainya. Kebanyakan kebutuhannya lebih ke ComfyUI dan Midjourney seperti itu. Oke, kita udah live demo juga. Kira-kira ada pertanyaan di sini teman-teman? Oke, ada pertanyaan di sini teman-teman? Ada yang udah jelas, belum jelas? Bisa satu kalau bingung, dua kalau udah jelas. Satu kalau bingung. Oke, Kak Alfi bingung. Itu tadi subskripsinya Kak. Satu bingung, dua jelas. Oke, perhitungan budgetnya ini Mas. Oke, aku coba share screen buat perhitungan budgetnya. Jadi, aku boleh tahu nggak, sebelumnya teman-teman kalau pakai ChatGPT, Google, Veo, kemudian Kling dan sebagainya, kira-kira habis berapa sebulan ya? Bisa dikasih perhitungan nggak? Sebulan bisa habis berapa nih budgetnya buat pakai AI kayak gitu? 100.000, 500-an, masih gratisan, $50. Wow, lumayan $50 tuh sekitar 700 something lah, 300-500. Oke, 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 oke. So, bayangin teman-teman, Google Student. Oke, 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 oke. Sebentar. Oke, so bayangin teman-teman, kalau kita pakai Runpod aja, teman-teman tuh cuman di charge $10 untuk top up aja nih teman-teman. Mana ya? Teman-teman hanya di charge untuk pemakaiannya aja nih. Ini aku kasih contoh, aku udah pakai berapa jam nih kayak gitu. Ini aku udah harusnya pakai 3 jam. Ini aku cuma pakai 2 jam nih teman-teman. 2 jam dengan spek seperti ini, aku kena charge sekitar
$0,8 berarti kira-kira sekitar 13.000 lah teman-teman buat 2 jam ya teman-teman. Jadi teman-teman bayangin ini kalau aku sebulan cuman pakai 5 jam, 10 jam, ya aku cuman di charge seharga itu teman-teman. Paling sekitar 4 dolar doang sebulan kayak gitu. Kalau aku pakai 10 jam ya teman-teman. So, aku nggak tahu teman-teman kalau pakai AI itu apakah ada yang lebih dari 10 jam atau 50 jam. Kayaknya aku ragu deh kayak gitu. Nah, bayangin kalau teman-teman itu punya hardware-nya, teman-teman nggak bayar lagi. Kalau yang Config Cloud API itu $20, $10 buat API, $10 buat pakai cloud-nya, Mas, kayak gitu. Text to video, workflow nggak dihitung, workflow di Runpod itu yang dihitung cuma pemakaian VGA-nya aja. Jadi kalau misalkan kayak ini aku udah selesai nih, aku udah selesai nggak pakai lagi, ya udah aku tinggal stop aja teman-teman. Tinggal aku stop dan terminate, udah nggak ada lagi nih kayak gitu teman-teman. Text to video apakah bisa tergantikan? Mas Sigit, kalau kebutuhan video itu tuh plus minus ya. Kenapa aku bilang plus minus? Karena ada beberapa scan yang kita nggak bisa pakai di closed source, kita bisa kelari ke ComfyUI. Tapi kalau Mas pengen yang bikin yang kayak apa ya? Aku bilang kalau video itu kan kita bikin storyboard dulu ya, kita bikin story-nya seperti apa, videonya seperti apa. Ada beberapa hal yang bisa kita pakai di ComfyUI, ada beberapa hal yang kita nggak bisa kayak gitu. Apalagi kalau misalkan Mas pengennya itu cepat nih kayak gitu. Ya tergantung semuanya tergantung budgetnya sih seperti itu. Apa menjawab? Tapi kita di sini Mas Sigit punya banyak kelebihan nih kayak gitu. Mas Sigit bisa pakai GPU yang kuat, kemudian Mas Sigit juga bisa pakai template-template yang ada, misalkan kita bisa pakai Face Fusion untuk kayak memperbaikin VO kayak gitu, kita juga bisa pakai kayak gitu. Kita bisa pakai Wanyun kayak gitu, kita juga bisa pakai semuanya. Nah, Face Fusion itu untuk memperbaiki muka ya teman-teman, untuk nge-swap mukanya agar lebih cocok lagi. Di Confi ada Node LLM juga ya. Ada di Confi juga ada Node. Sorry, kalau di ComfyUI ada Node LLM-nya, tapi kita harus punya API-nya juga sih Mas untuk LLM-nya. Seperti itu. Bisa dipakai dan bisa dibikin by ininya juga. LLM-nya dibikin prompt, kemudian kalau udah nyambung, dia akan bikin workflow-nya sendiri lah, seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Sorry, kira-kira aku kecepatan nggak ya teman-teman ya untuk jelasinnya? Di Comfy bisa bikin automation content nggak, Mas? Setauku dia bisa dikonekin dengan N8N, Mas Wahyu. Kalau dikonekin dia bisa apa namanya, bisa terhubung lah kayak gitu. Ada yang masih bingung teman-teman? Satu buat paham, sorry, kira-kira ada yang tertarik nggak dengan ComfyUI ini teman-teman? Mungkin kalau yang tertarik bisa satu, yang nggak tertarik dengan dua, atau bingung kayak gitu bisa dua. Satu, dua, dua nih teman-teman nih. Wih, satu, satu, satu. Wow, 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 wow. Oke, satu. Wah, gasnya oke. Wah, pertanyaannya bagus banget, Mas Marjuki. Automatic 1111 sama ComfyUI. Kalau aku, Mas, dulu aku belajar itu automatic 1111 nih, kayak gitu. Cuman setelah aku pakai ComfyUI. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mau mau swipe face nih, kita pakai automatic 1111 nih, kita harus setting dulu
untuk rendernya, kemudian kita harus masking dulu, kemudian kita baru swap face baru bisa nih kayak gitu. Tapi dengan Comfy UI kita cuma ngeload aja dalam satu interface dia langsung kelihatan nih Mas kayak gitu. Bedanya seperti itu. Jadi setelah aku pakai Comfy UI, aku udah meninggalkan Automatic 1111 sih. Dari 12 segment. Oke, oke. Wah, 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 ada yang menggunakan Comfy UI juga nih, Mas Sigit. Oke, jadi benar Comfy UI itu sebenarnya di rebranding sama platform-platform lain nih kayak Seeker Air, Flora, Fauna itu juga menggunakan Comfy UI juga, Mas, kayak gitu. By default sebenarnya toolsnya namanya Comfy UI, cuman di rebranding aja nih seperti itu. Dan kayak misalkan kita bikin gambar-gambar yang kayak sensor itu semua free kalau kita menggunakan OpenAI seperti itu. Oke, saya coba lihat. Yap, yap. Ya, ini Comfy UI Mas di Mas Sigit. Jadi ini toolsnya dari Comfy UI, cuman di rebranding sama Shaker kayak gitu. Nah, kebanyakan orang-orang tuh nggak tahu kalau ini adalah teknologinya menggunakan namanya Comfy UI nih kayak gitu Mas Sigit. Ada juga tadi kayak Mas Marzuki menggunakan Automatic 1111 itu juga cuman interface aja nih kayak gitu. Tapi by populasi itu yang banyakkan menggunakan Comfy UI seperti itu. Nah, teman-teman di sini buat apa ya gambaran aja ya. Kalau di luar negeri kayak misalkan kayak ini apa namanya OnlyFans itu biasanya menggunakan Comfy UI nih teman-teman. Kenapa? Karena dia bisa unsensor kayak gitu. Karena dia open, kalau closed source ya nggak bisa diotak-atik kayak gitu teman-teman. Cuman baru kayak kemarin aja kayak ternyata kayak Nano Banana udah bisa bikin gambar artis nih dulu nggak bisa nih teman-teman kayak gitu. Seperti itu. Nah teman-teman kira-kira tertarik nggak sih teman-teman buat belajar Comfy UI? Satu tertarik, dua masih bingung nggak gitu. Oke, nanti dapat rekamannya juga kok. Nanti dapat rekamannya di grup, nanti ada rekamannya teman-teman. Satu dan dua, nggak apa-apa Mas Ceki. Tenang, 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 tenang. Bingung itu wajar karena kita baru satu kali pertemuan aja dan ini aku rasa agak kurang maksimal karena ada kendala dari segi koneksiku tadi. Jadi aku mohon maaf juga. Tapi di sini aku mau offline. Eh, Offline bisa, kita base-nya di Jogja sih, Kak Jayadi. Yap, di CAVP kita belajar Comfy UI juga. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab bisa di PM aja ya teman-teman ya. Aku mau kasih contoh. Jogjanya kita biasanya di kafe Mas Jarudin. Jadi feel free aja kalau misalkan kita agendakan secara offline kayak gitu. Saya Depok, Depok mana nih Mas? Di Jogja juga ada Depok sih. Kayak gitu. Jadi teman-teman kalau yang berminat feel free teman-teman bisa belajar bareng bersama aku. Nanti ada sertifikasinya dari AFP. Kita akan belajar gimana sih caranya menggunakan Comfy UI dan aku pengen make sure semua orang yang menggunakan Comfy UI di sertifikasi CCFM ini teman-teman udah bisa membuat modelnya sendiri yaitu LoRa nih teman-teman. Nah, LoRa itu seperti apa? LoRa itu adalah mini model yang kita tadi lihat di Civil AI. Nanti teman-teman bisa bikin model-model sendiri nih kayak gitu. Jadi teman-teman udah one atau two step ahead dari teman-teman yang bikin gambar atau video by prompt aja nih kayak gitu. Karena teman-teman udah punya kontrol yang lebih bagus lagi daripada orang-orang yang tidak punya kontrol seperti itu teman-teman. Dan di sini kita juga ada offering. Sorry, ini kok nggak kelihatan. Aku harus buka di sini aja deh. Nah, ini kelihatan teman-teman di sini kita mulai di tanggal 18 Desember teman-teman sampai tanggal 20 dan ini kita lagi ada diskon gila-gilaan. Jadi teman-teman dari harga 1
500, teman-teman jadi bayar 200.000 aja selama periode ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau, teman-teman bisa akses di link di bawah ini juga. Seperti itu. Aku tunggu teman-teman belajar bareng bersama aku. Kita akan belajar banyak hal. Mungkin aku akan spill juga, teman-teman. Kira-kira kita akan belajar apa aja. Ini aku izin share screen lagi. Teman-teman nanti kita perdalam lagi teknik-teknik penggunaannya. Jadi aku mau make sure teman-teman tuh bisa pakai teknik-tekniknya, walaupun di sana ada model-modelnya, tapi teman-teman harus punya fundamentalnya nih seperti itu. Teknik penggunaannya seperti apa, itu teman-teman akan kita bekali di kelas kita bareng-bareng seperti itu. Jadi dan projectnya teman-teman nanti aku spill juga, teman-teman harus bisa bikin namanya LoRa nih kayak gitu. Nanti kita akan ajari bareng-bareng seperti itu. Oke. Coffee Fusion. Oke, eh, mungkin aku mau nanggapin juga Mas Yandi. Jadi Confi UI itu nggak cuma image aja Mas, tapi kebanyakan untuk bikin video yang bagus itu harus bikin image dulu nih kayak gitu. Dan tadi kita juga ada lihat juga kemampuan Confi UI untuk bikin video ya. Jadi Mas Yandi bisa pakai videonya, bisa bikin image-nya juga di satu interface kayak gitu. Tapi basicnya Mas harus bisa dulu nih cara pakainya seperti itu. Oke. Oke, thank you teman-teman. Kalau gitu aku cukupkan, aku tunggu kelas barengnya ya teman-teman ya. Kenapa? Karena di Indonesia belum ada yang bikin kelas tentang config ini teman-teman. Just info aja nih, aku belum melihat di Indonesia ada yang bikin nih. So, teman-teman akan menjadi sebagian kecil orang-orang yang bisa bikin gambar dan video menggunakan config UI. Oke, kalau begitu aku cukupkan ya teman-teman ya. Thank you buat waktunya. Selamat malam teman-teman. Aku tunggu di tanggal 18 Desember. Sama-sama Mas, thank you Mas Yan. Thank you Kak Ramadhani. Thank you Kak Ceki. Aku tunggu ya Kak Ceki ya. Tadi 1-2 ya. Tertarik dan bingung ya. Kita belajar bareng.